Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan ukuran penyebaran data mengenai kuartil, desil, dan persentil. Jadi, khusus untuk bab ini saya pisah. Sebenarnya ini bergabung dengan bab yang sebelumnya, tapi saya pisah karena ada 3 bagian yang agak rumit ya, takut kalian terlalu banyak jadi bingung. Nah, ini untuk salah satu ukuran penyebaran data itu dilakukan dengan cara membagi-bagi data. Nah, membagi-bagi data ini ada 3 macam metode yang digunakan. Yang pertama adalah kuartil, yang kedua desil, yang ketiga adalah persentil. Jadi, ini ukuran pembagian data ya. Bagian data. Jadi ini ada 3 dibagi 3, yaitu kuartil, desil sama persentil. Jadi sesuai namanya ya, kuartil ini membagi data menjadi 4 bagian, sedangkan desil menjadi 10, dan persentil ini 100 menjadi 100. Logikanya gimana ya ini? Logikanya gini. Bentar, kita Oke, logikanya gini ya. Nah, ini ada data nih, 100% nih datanya. Nah, sedang dibagi menjadi 4 bagian kan? Ini bagian 1, 2, 3, 4 nih. Ini untuk data kuartil ya. Kita membagi datanya menjadi 4. Jadi di sini 25%, 25%, 25%, 25%. Nah, gimana membagi bagian 4? Jadi karena dia dibagi menjadi 4 bagian, ada data yang pembaginya itu berada di tengah-tengah bagian ini. Jadi di sini. Jadi ini 1 disebut K1 atau kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, jadi kalau dia datanya dibagi 4, nanti nilai K-nya atau Q-nya itu ada 3. Sedangkan, nah gimana kalau dia jumlahnya tadi 10? Oke, jadi kita lihat lagi, ini 10. Ini untuk desil ya, 10 ya. Desil, jadi ada kotak, kita bagi menjadi 10. Nah, 10 bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10 bagian kan? Nah, pembaginya ada berapa? Kalau 10 data, itu berada di sela-sela ini. Jadi dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 nanti nilai Q-nya atau nilai K-nya itu ada 9. Oke, kita balik ke sini. Nah, ini berarti untuk kuartil sendiri nanti kalau kita udah ngitung, itu hasilnya akan menghasilkan 3 data. Kalau yang ini akan menghasilkan 9 data, yang ini akan menghasilkan 99 data. Nah, selain itu, kuartil, desil, dan persentil ini diukur juga berbeda. Jadi ada datanya yang tunggal, ada data yang berkelompok. Jadi nanti kayak gini lagi. Ini rumus yang tunggal, ini kelompok. Sama, ini juga kayak gitu. Ada yang tunggal, ada yang kelompok. Ini tunggal, kelompok. Nah, begitu nanti jadinya sama. Oke, sampai sini paham ya. Kita lanjut. Oke, untuk yang
Bentar. Oke, untuk yang ini kuartil ya, pengertiannya kalian bisa baca sendiri. Jadi kayak kata saya tadi, kelompok data yang sudah diurutkan membesar atau mengecil dibagi 4 bagian yang sama besar. Jadi ada nanti hasilnya ada 3Q. Q1, 2, 3. 3 tadi yang saya bilang. Ini ya, 1, 2, 3 berada di antara itu. Nah, sekarang ini contoh yang ilustrasi yang saya bikin tadi. Yang ini. Oke. Ini udah oke. Nah, sedangkan ini gimana cara menghitungnya sekarang. Nah, ini untuk data tunggal, kita lihat posisi Q1. Mau lihat posisi Q1, jadi itu karena posisi Q1 di sininya 1. 1 ditambah 9, 9 adalah jumlah datanya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ditambah 1 lagi. Karena mau cari Q1 dibagi 4. 4 itu apa? 4 itu kuartil. Jadi yang membedakan rumus kuartil, desil, sama persentil itu adalah angka di bawahnya pembaginya. Jadi kalau kuartil rumusnya ini dibagi 4, kalau desil itu 10, kalau persentil itu 100 pembagi bawahnya. Nah, dapatlah nilai 9 tambah 1, 10, 10 kali 1, 10, 10 bagi 4, 2,5. 2,5 itu berada di mana? Jadi hitung. Ini data pertama, data kedua, ini data ketiga. 1, 2, 3. Berarti 2,5 berada di sini. Di antara angka data 12 dengan data 13. Jadi, masukin lagi rumus Q1-nya. 12 ditambah 13 itu dibagi dengan 2. Hasilnya itu nilai Q1 adalah 2,5. Ini contohnya ya. Oke. Sekarang ada data, ini rumusnya ya, yang rumus yang kita pakai yang di atas tadi yang sudah saya bilang, kalian bisa lihat sendiri rumus untuk data tidak berkelompok dan data berkelompok, nanti rumusnya lihat sendiri. Kita langsung masuk ke contoh hitungan. Oke, untuk kuartil, jadi ini kita ngitung kuartil data berkelompok. Gimana sih Bu membedakan data kelompok dan tidak kelompok? Ingat ya, kalau data per kelompok pasti tabelnya seperti ini, ada interval kelas, kemudian ada nilai tengahnya. Jadi ada frekuensinya. Frekuensinya itu jumlah seluruh respondennya atau jumlah seluruh datanya adalah 60. Oke, sampai sini paham ya? Terus kita hitung. Sekarang kita mau cari Q1, Q2, sama Q3. Gimana cara hitungnya? Langsung saja masukkan rumus tadi. Kita cari Q1 dulu, posisinya ada di mana nih? Berada di interval mana? Kelas mana Q1 ini? Jadi Q1 kita hitung caranya, rumusnya tadi 1 di dalam kurung dikali jumlah datanya berapa? 60 ditambah 1 dibagi 4. Tadi pembaginya berapa kata saya? Pembaginya adalah 4. Jadi ini hasilnya 61 dibagi 4. 61 dibagi 4 itu dapat hasilnya 15,25. Nah, sekarang kita mau cek nih, 15,25 ini posisinya di mana? Jadi kalian hitung. Ini frekuensi ya, lihat 3 tambah 4 nih 7, di sini 7. Jumlah datanya ya, 7 tambah 4 di sini 11. 11 tambah 8 di sini 19. Belum ya, 19 udah. Berarti angka 15 ini, 15,5 berada di 8 ini kan. Berarti Q1 posisinya ada di sini. Q1. Nah, angka 15, saya ulangi ya, angka 15,25 berada di range 48 sampai 60. Ini karena
Kalian jumlahkan tadi frekuensinya sampai di 8, ini totalnya 19. Berarti ada di range 8 ini. Kenapa Bu nggak masuk range 4? Belum sampai range 4, cuma 11 ini datanya. 3 tambah 4 tambah 4 cuma 11. Sedangkan data yang kita dapat Q1 15,25, berarti ada di range bawahnya. Oke. Untuk Q1 kita sudah dapat ya. Sekarang kita mau cari Q2. Gimana rumusnya? Rumusnya tinggal diganti 2. 2 dikali 60 ditambah 2 dibagi 4. Hasilnya berapa? Hasilnya 30. Oke. 30 ada di range mana? Ini sampai sini udah 19 nih. 19 tambah 12 berapa? 31 ya? 31 kan? Oke, 31. Nah, udah masuk kan? Berarti di range ini 30 ada di dalam 31 ini kan? Berarti Q2 posisinya Q2 ada di 61 sampai 73. Sekarang hitung selanjutnya hitung Q3. Rumusnya 3, 60 ditambah 3 dibagi 4. Dapatlah hasilnya 47,25. 47,25 di mana posisinya? Di 7. Nah, 31 ditambah 23 berapa? 54. Nah, 54 kan? Berarti 47,25 masuk ke range 7486 ini, 23. Oke. Dapatlah Q1, Q2, dan Q3. Posisinya udah dapat. Kita lanjut ya. Sini. Nah, ini dia dapat. Yang merah, biru, sama coklat. Itu posisi Q1, Q2, Q3. Ini ringkasannya dari hitungan tadi. Oke, kita masuk ke hitungan, masuk ke rumus data berkelompok. Ini sama kayak yang saya kasih video yang kemarin, yang saya share. Jadi, oke, datanya, lihat yang ini, 47,5 ini adalah batas atasnya. Batas bawah, maksud saya batas bawah. Jadi, ini kan range Q1 pertama di 48 nih, di sini. 48, di atas 48, di antara 48 dengan 47 ada 47,5. Ini dapat 47,5. Nah, 13 dari mana? 13 ingat ya, 13 adalah intervalnya. Jadi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, 13 dapatlah 13 ini intervalnya. Ini bukan 1,60 ini ya. 1 karena Q1 jadi 1 dikali 60 gitu. Nah, 60 apa Bu? 60 ini. Nanti kalau Q2 dia 2, Q3 dia 3. 60-nya tetap, 60, 60 tetap. Dikurang 11. 11 dari mana? Dikurang 11 dibagi 8. 11 dari mana? Hitung frekuensi yang di atas dari apa ini namanya? Dari range Q1. Range Q1 kan di 8 nih. 11 dapat dari mana? Dapat dari 3 ditambah 4 ditambah 4. 8 tambah 3, 11 hasilnya. Ini dapat 11. Nah, oke. Sekarang dibagi 8. 8 dapat dari mana? 8 adalah range-nya yang Q1 ini. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita bersihkan dulu. Oke,
sekarang kita cari yang selanjutnya, Q2. Q2 kan ini nih range-nya yang biru. Nah, si biru. Oke, biru ini 60,5 dapat dari mana? Dari antara 61 dengan 60. Jadi 60,5. 13 sama kayak gini, 13 ya. Totalnya range-nya 13 dapat 2 karena Q2 2 dikali 60 total ini dikurang 19. Dari mana 19? 19 itu dari 3 tambah 4 tambah 4 tambah 8. Itu 19. Nah, dibagi 12. 12 dari mana? Dari yang biru ini. 12. Dapatlah ini hasilnya. Oke, selanjutnya yang Q3. Q3 sama juga. Q3 ini sama juga. Jadi batas atas batas bawah dari 74 berapa? 73,5. 13 intervalnya 3 dikali 60 karena mau cari Q3 dibagi 4 dikurang 31. 31 dari mana? Dari sini 3 tambah 4 tambah 4 tambah 8 tambah 12. Jadi dia hasilnya 31 dibagi 23. Angka yang ini 23. Masuk sini. Dapatlah 81,4. Sampai sini paham ya? Oke. Oke. Sama aja. Oke. Oke, kita lanjut. Sekarang desil. Desil sama aja kayak tadi. Saya kan udah jelasin di awal tuh, dibagi 10. Nah, rumusnya apa? Sama aja rumusnya kayak yang tadi, cuman apa yang saya bilang tadi pembaginya 10. Oke, rumusnya kalian bisa lihat sendiri. Nah, sekarang kita buka platform baru aja ya. Saya stop recordnya sampai di sini dulu. Nanti saya lanjutkan desil. Nanti kepanjangan bentar.